Nah, jadi begini, kalau kita tadi bicara demokrasi, ukuran demokrasi itu apa? Demokrasi itu di situ ada kontestasi, ya kan? Excluding the use of force, nggak boleh menggunakan kekerasan, ya kan? Termasuk sebetulnya secara koersif membawa pasal-pasal untuk civil and political liberties, kebebasan sipil, kebebasan berserikat, kebebasan menyatakan pendapat. Nah, dalam konteks kalau ilmu politik melihat, jadi jangan cuma kasus dua suku kata kayak gitu ya, nanti kawan kita yang dari ahli, ada forensik linguistik ya? Itu bicara, nanti bisa. Tapi dari konsep ilmu politiknya, ini negara kita memang sedang tidak baik-baik saja. Kenapa itu, Prof? Jadi kalau kita lihat terakhir undang-undang kesehatan itu jelas value-nya adalah industri kapitalisme, bukan Pancasila. Jadi kalau kita mau balik lagi, oh sudah baik, ntar dulu janjinya janji kampanye dulu apa? Apakah ada pasal-pasal pelanggaran konstitusi yang dilakukan? Ya kan? Jadi melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat, itu konstitusi kita. Sehingga paling tidak kalau kita bicara tentang inflak TKA misalnya, di dalam konstitusi disebutkan bagaimana negara atau rezim yang berkuasa itu dia punya fungsi untuk memberikan penghidupan yang layak kepada anak bangsanya sendiri. Bukan bangsa Cina, bukan bangsa Vietnam, bukan bangsa India, bukan bangsa Australia, atau bangsa-bangsa di luar Indonesia. Nah, jadi kalau kita mau bicara apapun itu konteksnya. Karena ini persoalannya fungsi parlemen, partai politik yang ada di Senayan, di semua level, tidak berfungsi sebagai kontrol. Parlemen itu punya fungsi legislasi, fungsi kontrol, fungsi budgeting. Parlemen lebih banyak berfungsi sebagai cap legitimasi. Akhirnya yang menjadi pengkritiknya itu adalah non-parlemen. Bisa akademisi. Karena nggak berfungsi ini maksudnya? Tidak berfungsi. Loh berarti DPRD, DPR nggak berfungsi maksudnya? Sudah berfungsi apa? Undang-undang, mau bicara undang-undang omnibus cilaka. Kok cilaka? Undang-undang Omnibus Law. Ketenaga kerjaan. Cipta kerja. Gitu ya, Yeah. Cipta kerja. Yeah. Undang-undang COVID-19, undang-undang IKN, undang-undang terakhir kesehatan, semuanya apakah itu konstitusional? Dibawa ke konstitusi, omnibus sudah dibawa loh ya waktu itu. Omnibus atau KUHP yang dibawa? Omnibus di Mahkamah Konstitusi. Omnibus Law. Terus jadi perpu, ya kan? Kemudian jadi lagi, kemudian undang-undang. Sekarang mau dibawa lagi ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ini kesadaran yang diperlukan bagi siapapun yang berkuasa di Republik ini untuk kembali lagi kepada konstitusinya. Jadi ukurannya itu bukan, oh kok saya itu sudah baik, sudah ini, sudah bekerja. Halo, pasal-pasal konstitusinya gimana? Jadi kalau berdebatlah dengan apa yang menjadi fungsi yang berada di dalam pasal-pasal konstitusi. Ini sangat penting, itulah tujuan kita dulu bernegara 17 Agustus 45. Saya boleh selak nggak? Boleh. Saya tidak mengertaham dari mana Ibu Husnul bisa melihat Pak Jokowi tidak mengikuti konstitusi kita. Karena COVID-19 kita salah satu negara yang paling bagus. Ya, saya ingat sekali waktu itu saya belum join PSI. Yang bagus Selandia Baru. Saya masih menjadi. Yang bagus Taiwan, Selandia Baru, dan Jerman. Tapi begini, bukan Indonesia. Jauh sebelum COVID-19 terjadi, 2019 Desember itu saya sudah banyak sekali mengikuti undangan-undangan bank sebagai moderator. Pada saat itu semua pengamat mengatakan bahwa 2020 itu akan bahaya karena sudah ada indikator yang mengatakan bahwa akan terjadi pelambatan perekonomian pertumbuhan dunia. Dan tiba-tiba Maret kita harus PPKM karena terjadi outbreak di Wuhan, di Tiongkok. Dan Indonesia itu dengan kita populasi keempat terbesar di dunia, itu sangat baik pemerintah. Tidak ada riot, bahkan di Tiongkok yang negara superpower yang katanya adik kuasa bisa mengalahkan ekonomi US aja, itu sempat demo berjilid-jilid. Jadi menurut Mas Ira itu sesuai konstitusi ya? Nah kalau menurut saya gini, kita harus melihat bagaimana negara pada saat dunia menghadapi sesuatu yang pandemi yang istilahnya tuh nggak ada yang plan gitu ya, itu bisa berhasil begitu loh. Pada level apa ini? Nah jadi saya nggak ngerti konteksnya Rocky. Diberikan pemahaman. Ya, saya dosen ilmu politik Universitas Indonesia. Saya menjadi pembimbing mau omnibus law, mau ini dan sebagainya. Semuanya juga sudah mengatakan. Jadi nggak usah terlalu. Tidak konstitusionalnya di mana? Loh, yang tadi itu. Apakah misalnya berapa sudah MOU yang dilakukan? IKN sekarang yang paling baru. IKN. IKN itu kenapa mesti dijual ke ini?
apakah tidak berpikir bahwa ibu kota itu ada kedaulatan di situ, Oke. ada rahasia negara di situ, tapi kok dijual ke luar negeri? Faham nggak apa artinya kedaulatan? Bukti dijualnya bagaimana, Oke, Prof? kita stop dulu. Kan jualan, kemarin dibuka investasi. Bitin kuwut itu adalah jualan. Tapi kalau konsep omnibus law, sekarang pertanyaannya, yang dibela oleh undang-undang omnibus itu buruh Indonesia atau para bandar? Atau Ditahan sampai situ, Prof. Itu Ditahan sampai masalahnya. situ. Waduh, ini udah panas ya baru pertama. Buruh Indonesia, Saya buruh merasa, anak bangsanya oke, sendiri. Saya merasa Prof memang mewakili Rocky Gerung sekali Ya. ya. Ini melanjutkan Mewakili. perkataan Rocky Nggak, Gerung berarti ya. gini. Saya Mas dosen Sheryl. ilmu politik Oke. 30 hampir 40 tahun. Prof Kusno, with Jadi all saya due nggak respect. mewakili siapa-siapa, saya mewakili sebagai Oke. seorang scholars, ilmuwan Oke, politik. ditahan sebentar, Gitu, Prof Kusno, with ya. all due respect.